Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di masa lalu, langit alam Dewa Bintang akan dipenuhi bintang sepanjang tahun. Di mata dunia, itu adalah tanah suci sejati yang dilindungi oleh semua bintang di langit. Cahaya bintangnya sempurna dan setiap inci ruang di alam Dewa Bintang lebih indah dari yang bisa dibayangkan, seindah alam surgawi. Namun saat ini, dari kejauhan, bintang-bintang yang telah bersinar sejak zaman kuno kini telah ditelan oleh kegelapan dan retakan hitam dengan jelas melintasi tengah-tengah seluruh alam Dewa Bintang. Di perbatasan wilayah bintang yang jauh, samar-samar orang masih bisa mendengar ratapan nyaring dan sedih yang tak terhitung jumlahnya yang hampir mengoyak langit dan bumi. Tidak ada yang tahu dan bahkan tidak ada yang berani percaya bahwa karena kabut hitam dan retakan ini, 70% makhluk hidup di alam Dewa Bintang telah binasa. Selain itu, jumlah ini masih terus meningkat secara eksplosif dan tidak melambat. Saat kemarahan Jasmine, dan kekuatan Kaisar Dewa Bintang, Kaisar Dewa Bulan, Kaisar Dewa Surga Abadi, dan Kaisar Dewa Brahma meletus, itu sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Seluruh dunia terpecah menjadi 5 wilayah kehancuran oleh 5 kekuatan yang mengguncang dunia ini. Di tengah dunia yang runtuh ini, 5 domain kehancuran ini mulai terdistorsi pada saat yang sama dan 4 domain lainnya mulai bergabung saat mereka ditarik menuju ruang hitam. BOOOOOM. Dunia yang sudah hancur tenggelam sekali lagi, dan setelah itu, badai spasial yang sangat mengerikan muncul di setiap sudut dunia ini. Lari. Para tetua Dewa Bintang yang tersisa semuanya menggunakan cahaya bintang untuk melindungi tubuh mereka saat mereka dengan cepat melarikan diri dari dunia yang hampir seluruhnya dilanda bencana. Benar, mereka melarikan diri. Karena ini sudah merupakan pertarungan kejam yang tidak dapat lagi mereka pengaruhi, ini juga merupakan pertarungan kejam yang tidak lagi memiliki kualifikasi untuk mereka ikuti. Para guru ilahi mewakili batas kekuatan umat manusia. Apakah ada pertempuran di alam semesta ini yang mereka tidak berhak ikut serta di dalamnya? Jika itu terjadi sebelum kejadian hari ini, tidak akan ada yang percaya. Bahkan para tetua Dewa Bintang sendiri akan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling konyol dan tidak masuk akal di alam semesta. Namun pertempuran sengit seperti itu memang telah terjadi. 4 kaisar dewa wilayah ilahi timur menggabungkan kekuatan mereka untuk melawan satu lawan. Sebuah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kini muncul di depan mata mereka. Itu telah muncul di alam Dewa Bintang dan kekuatan itu, yang cukup untuk mengoyak langit dan bumi dan bahkan mengubur kehampaan itu sendiri, sudah cukup untuk memadamkannya dalam waktu singkat. Kekuatan yang meletus dan meledak setiap saat memberi tahu mereka bahwa ini adalah pertempuran kejam yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga guru ilahi tahap awal atau bahkan tahap pertengahan tidak berhak untuk berpartisipasi atau bahkan mendekatinya. Dewa Bintang 6 juga terlempar ke kejauhan. Mereka mati-matian berjuang untuk tidak kehilangan kesadaran saat mereka dengan bodohnya menatap dunia di depan mereka, mata, hati, dan jiwa mereka benar-benar linglung dengan apa yang mereka lihat. BOOOM. Kekuatan yang meletus setiap detik menyebabkan para guru ilahi ini gemetar ketakutan dan teror. Alam Dewa Bintang sendiri bergetar hebat setiap detiknya. 3 kaisar dewa lainnya telah tiba bersama, menyebabkan harapan membara lagi di hati Kaisar Dewa Bintang yang putus asa. Kekuatan yang melampaui batasnya dengan paksa diledakkan keluar dari tubuhnya karena hal ini, tapi saat lukanya semakin parah, harapannya yang kembali menyala secara bertahap mulai meluncur ke arah keputusasaan. Kaisar Dewa Bulan, Kaisar Dewa Bintang, dan Kaisar Dewa Brahma, mereka semua baru saja menyaksikan secara pribadi kekuatan bayi jahat dan mereka sudah lama menyadari apa yang mereka hadapi, namun pada saat ini, ketika mereka secara pribadi bersiap melawan kekuatan bayi jahat,
masing-masing lebih terkejut dari yang lain. Kekuatan tiga kaisar dewa telah menekan kekuatan bayi jahat untuk sementara waktu, dan Kaisar Dewa Langit Brahma bahkan berhasil melukai Jasmine dengan serangan diam-diam. Namun kekuatannya tidak melemah sama sekali karena hal itu, malah meledak dengan amukan yang mampu mengguncang langit. Kekuatan gabungan dari empat kaisar dewa, kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah alam dewa, kekuatan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang-orang di dunia bahkan setelah 100 masa kehidupan, diledakkan lagi berkeping-keping. Dan lagi oleh roda iblis di tangan Jasmine. Wajah keempat kaisar dewa menjadi gelap, dan setiap kali mereka melepaskan kekuatan mereka, kekuatannya penuh. Setiap kali kekuatan mereka meletus, kekuatan surgawinya cukup untuk mengejutkan dunia, dan kerajaan yang dikenal sebagai alam dewa bintang perlahan-lahan terkubur. Tetapi mereka pada dasarnya tidak mampu menekan Jasmine yang menjadi fokus serangan dari empat kaisar dewa. Sebaliknya, mereka secara bertahap mulai merasakan sakit yang tak tertahankan karena kekuatan iblis yang melingkupi langit yang keluar dari tubuhnya. Mereka adalah empat kaisar dewa wilayah ilahi timur. Aliansi yang belum pernah muncul sebelumnya sebenarnya, masih belum mampu menekan bayi jahat yang baru saja bangkit. BOOOOMM. Dua pusaran hitam berputar dan berkontraksi sesaat sebelum meledak dengan keras. Seolah-olah dua matahari gelap telah pecah dan meledak di langit. Di bawah cahaya iblis yang terlalu mengerikan, keempat kaisar dewa semuanya menyerah untuk bertahan saat raungan sera keluar dari tenggorokan mereka. Pada akhirnya, mereka semua masih terlempar sangat jauh. Darah menetes dari sudut mulut Kaisar Dewa Langit Abadi. Setelah itu, garis-garis darah mengucur dari telinga, lubang hidung, dan sudut matanya. Hanya sedikit energi jahat kegelapan yang telah menyerang tubuhnya, tapi itu sudah menyebabkan tubuh Kaisar Dewanya merasakan sakit yang tak tertahankan. Saat dia melihat ke arah gadis muda yang berdiri di tengah kegelapan yang jauh, perasaan mengerikan yang bosan langsung ke sumsum tulangnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Apa sebenarnya yang dilakukan alam dewa bintang ketika mereka mengisolasi diri dari dunia? Mengapa roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan ada pada dewa bintang pembantaian surgawi? Karena itu adalah dewa bintang pembantaian surgawi. Mengapa dia ingin memandikan seluruh alam dewa bintang dengan darah? Semua keraguan dan kecurigaan ini lebih berat daripada yang berikutnya, tetapi saat ini hal itu sudah tidak penting lagi. Karena saat ini, mereka sedang menghadapi keberadaan paling menakutkan yang muncul sejak era para dewa berakhir. Mereka tidak bisa lagi menahan apapun. Dewa bintang dan dewa bulan, tolong tahan dia di tempatnya. Kaisar Langit Surga Abadi meraung keras. Kedua lengannya terbuka lebar dan lampu hijau menyala di depannya. Setelah itu sebuah kuali raksasa setinggi 330 meter muncul di hadapannya. Brahma Heaven, bantu aku. Keempat kaisar dewa sudah saling kenal selama lebih dari 10.000 tahun, jadi meskipun mereka semua tidak akur, mereka semua sangat akrab satu sama lain. Kaisar Bintang Dewa dan Kaisar Dewa Bulan tidak menyuarakan keraguan apapun saat cahaya bintang dan bulan bersinar secara bersamaan. Cahaya bintang dan cahaya bulan saling bertautan saat membelah kegelapan. Xing Juekong dan Yue Wuya, dua orang yang memiliki kebencian dan keluhan yang tak terhitung jumlahnya terhadap satu sama lain, dua orang yang saling membenci, ini adalah pertama kalinya mereka bertarung bahu-membahu dalam pertempuran. Tangan Kaisar Langit Surga Abadi membelai kuali raksasa dan tubuh kuali mulai berkedip samar dengan lampu hijau kecil. Kaisar Dewa Langit Brahma melintas ke sisi Kaisar Dewa Langit Abadi. Dia bahkan tidak perlu menanyakan satu pertanyaan pun. Dia menyarungkan pedang emasnya saat tangannya berputar dan menelusuri seni yang mendalam sebelum dia meludahkan seteguk darah emas ke permukaan kuali hijau. Tetesan darah berwarna emas, ini adalah esensi darah Kaisar Dewa Langit Brahma. Sebagai kepala dari 4 Kaisar Dewa Wilayah Ilahi Timur,
sama sekali tidak ada seorang pun di wilayah ilahi timur yang layak jika dia melukai esensi darahnya sendiri. Tapi setelah secara pribadi merasakan betapa menakutkannya bayi jahat itu, dia mempersembahkan seteguk esensi darah emas ini tanpa sedikit pun keraguan. Dia mengulurkan tangannya dan menempelkannya ke kuali hijau bersama dengan Kaisar Langit Surga Abadi. Diagram berwarna emas perlahan muncul di telapak tangannya dan saat dia merentangkannya, diagram itu langsung menyebar dan menutupi seluruh badan kuali. Waaaaah, tunggu apa lagi, ahahaha. Kekuatan gabungan dari 4 Kaisar Dewa hampir tidak bisa mengendalikan Jasmine, jadi hanya dengan Kaisar Dewa Bintang dan Kaisar Dewa Bulan yang bergandengan tangan, mereka sudah mulai dipukul mundur setelah beberapa napas pendek, dan mereka dikepung oleh bahaya dari segala sisi. Sebagian besar sinar bulan ungu tua yang terpancar dari tubuh Kaisar Dewa Bulan telah menghilang, sedangkan pedang 12 bintang surgawi, yang dipegang di tangan Kaisar Dewa Bintang, akhirnya hancur berkeping-keping. Darah segar mengalir deras dari mulutnya dan dia dikirim terbang menembus kegelapan sebelum segera tersedot ke dalam pusaran kegelapan yang mengalir. Tetapi pada saat ini, mata Kaisar Dewa Langit Abadi dan Kaisar Dewa Langit Brahma bersinar terang, dan pada saat yang sama mereka mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan surga. Kuali hijau mulai bergulir, menghasilkan suara seperti gemuruh guntur saat langsung menghantam Jasmine. Tampaknya tidak bergerak cepat sama sekali, tetapi anehnya semua badai spasial terhenti pada saat ini. Ketika kuali hijau akhirnya mendekatinya, kelesuan yang jelas terlihat dalam gerakan Jasmine. Karena ruang di mana dia melayang juga telah diperbaiki di tempatnya oleh kekuatan yang sangat besar dan tak terbatas. Kuali hijau itu menghantam roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan. Sebuah cahaya yang mencakup segalanya memancar keluar dari tubuh raksasa kuali tersebut. Seluruh tubuh Jasmine bergetar hebat saat dia langsung terlempar puluhan kilometer ke belakang. Cahaya hitam bersinar di matanya dan roda iblis mengeluarkan desisan nyaring. Pada saat yang sama, kuali hijau tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan dan diagram raksasa berwarna emas muncul di atas permukaannya. Tubuh Jasmine bergetar hebat seolah-olah kubah surga itu sendiri telah menekannya, kabut darah menyembur deras dari mulutnya. Hah! Kaisar Dewa Langit Abadi dan Kaisar Dewa Langit Brahma mengoyak ruang saat mereka melesat ke depan. Kedua tangan mereka membentur kuali hijau, menyebabkan cahaya yang terpancar dari kuali hijau dan diagram emas semakin berkembang. Cahaya hitam roda iblis itu benar-benar padam dan seteguk kabut darah lagi menyembur dari Jasmine. Cahaya gelap di matanya menghilang dalam sekejap dan dia terlempar seperti daun layu. Kaisar Langit Surga Abadi membalik tangannya dan kuali hijau itu tiba-tiba jatuh ke arah Jasmine. Mulut kuali yang hitam pekat tampak seperti lubang hitam tak terbatas yang mampu menelan matahari dan bulan seketika menelan Jasmine, yang sedang terbang sambil menyemprotkan darah ke udara, dan roda iblis dalam sekejap. Diagram emas bergeser ke atas dan menutup mulut kuali dengan rapat. Kami telah melakukannya. Kaisar Langit Surga Abadi mengeluarkan raungan gembira, tetapi dia tidak berani menunda gerakan atau kekuatannya bahkan untuk sesaat. Dia terjun langsung menuju kuali hijau sambil berteriak, dia telah disegel di dalam kuali, cepatlah. Saat suaranya jatuh, lengannya membentur permukaan kuali hijau dengan kekuatan Kaisar Dewa, kekuatan yang meletus langsung menghancurkan ruang kosong dalam radius 5.000 km di sekitarnya. Boom! Kaisar Dewa Langit Brahma sangat bersemangat dan kekuatannya juga menghantam kuali hijau, menyebabkan cahaya keemasan yang menutupi langit meletus dari tubuh kuali. Detik berikutnya, Kaisar Dewa Bintang dan Kaisar Dewa Bulan juga muncul di samping kuali. Keempat Kaisar Dewa berdiri di 4 posisi berbeda saat mereka tanpa syarat meledakkan kekuatan ke dalam kuali hijau, kekuatan yang berdiri di puncak alam semesta saat ini. Nama kuali ini adalah Kuali Ilahi Penekan Hutan Belantara,
dan merupakan artefak yang diwariskan oleh para dewa kepada alam dewa surga abadi. Tidak hanya memiliki kekuatan untuk membalikkan bintang dan menghancurkan hutan belantara, bagian dalamnya juga mengandung dimensi kehancuran. Ia bisa menekan dan menghancurkan segala sesuatu yang ditelannya. Kekuatan yang dihantamkan ke dalam tubuh kuali juga bisa diubah menjadi kekuatan penghancur yang dapat digunakan oleh dimensi internal kuali. Saat seseorang disegel di dalam, sudah pasti kematian dan seseorang tidak akan pernah bisa melihat matahari lagi. Kekuatan 4 kaisar dewa meletus dengan ganas. Bahkan jika Jasmine sudah terluka parah dan telah disegel ke dalam kuali ilahi penekan hutan belantara, mereka tetap tidak berani menahan apapun. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 5 tarikan napas, 10 tarikan napas. Setiap tarikan napas, seolah-olah 10.000 sambaran petir menyambar langit pada saat yang bersamaan. Tanpa kekuatan bayi jahat, cahaya hitam yang menutupi langit dengan cepat menghilang. Akhirnya, setelah letusan terakhir kekuatan 4 kaisar dewa, keheningan akhirnya kembali ke dunia. Hanya badai spasial yang terus mengamuk dan berputar-putar dan butuh waktu lama sebelum akhirnya padam. Kuali ilahi penekan hutan belantara benar-benar sunyi dan lampu hijau redup yang berkelap-kelip di sekitarnya nyaris tak terlihat. Kaisar Dewa Surga Abadi menurunkan telapak tangannya dan terengah-engah, perasaan lelah yang berat menjalar ke seluruh tubuhnya. Kami beruntung karena saudara surga abadi membawa kuali ilahi penekan hutan belantara bersamanya, jika tidak, Kaisar Dewa Langit Brahma juga terengah-engah. Saat kegelapan semakin menghilang dengan cepat, alam Dewa Bintang akhirnya bisa melihat terangnya siang hari lagi. Namun wilayah bintang yang runtuh, makhluk hidup yang telah musnah, adalah hal-hal yang tidak akan pernah bisa dipulihkan. Dewa bintang pembantaian surgawi sudah pasti mati, tetapi roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan tidak mungkin dihancurkan. Karena itu, satu-satunya metode yang tersisa adalah menyegelnya selamanya di dalam kuali dan tidak pernah membiarkannya muncul lagi di dunia, kata Kaisar Dewa Bulan di sela-sela napasnya yang terengah-engah. Kaisar Langit Surga Abadi menganggukkan kepalanya. Mimpi buruk itu akhirnya berakhir, tetapi Kaisar Bintang Dewa tidak terlihat gembira sedikit pun. Dia perlahan berlutut saat dia dengan bingung menatap dunia yang hancur dan hancur di depannya. Dia tidak dapat berkata-kata dan dia tetap linglung dan putus asa untuk waktu yang lama. Kaisar Dewa Bintang, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kaisar Dewa Langit Brahma menyelidikinya. Kaisar Dewa Bintang tidak menjawab. Lupakan. Saat dia menatap keadaan alam Dewa Bintang yang mengerikan, Kaisar Langit Surga Abadi menghela nafas berat sebelum berkata, bayi jahat telah dihancurkan dan malapetaka telah teratasi. Selebihnya, kita bisa membicarakannya nanti, Kaisar Dewa Bintang, kamu sekarang. Krak, suara retakan samar meledak seperti guntur di telinga semua orang. Mata ketiga Kaisar Dewa melonjak pada saat yang sama dan bahkan Kaisar Dewa Bintang yang kebingungan menyentakkan kepalanya ke atas. Karena suara retakan samar ini sebenarnya berasal dari Wilderness Suppressing Divine Cauldron. Apa yang terjadi? Kata Kaisar Dewa Bulan dengan suara gemetar. Tapi sebelum suaranya selesai jatuh, pupil matanya membesar dalam sekejap hingga seolah-olah akan meledak. KRAAAAACCCCCCCKKKKKKK. Jika ada yang mengatakan bahwa suara patahan sebelumnya seringan kicauan semut, begitu lembut hingga orang hampir mengira mereka salah dengar, maka suara patahan yang terdengar saat ini menggetarkan telinga seperti suara 10.000, dunia runtuh. Garis hitam pekat meledak di dasar kuali hijau. Setelah itu, seperti sambaran petir yang menghancurkan langit, itu menyebar ke seluruh badan kuali setinggi 330 meter. Apa? Kaisar Langit Surga Abadi berteriak tanpa sadar karena kaget dan takut. Namun reaksinya juga sangat cepat dan kekuatan Kaisar Dewanya langsung melonjak. Semuanya masih terlambat saat itu.
Boom. Cahaya hitam mengerikan keluar dari celah kuali, menembus cakrawala. Saat cahaya hitam yang meledak melintas di kuali setinggi 330 meter, cahaya itu meledak secara eksplosif di depan mata keempat kaisar dewa yang benar-benar terkejut. Adegan kehancuran yang meledak menjadi kehidupan di depan mereka dengan ganas menghempaskan empat kaisar dewa yang baru saja mulai bersantai untuk beberapa saat. Kuali ilahi penekan hutan belantara dikaitkan dengan kehidupan kaisar langit surga abadi. Jika kuali ilahi penekan hutan belantara dihancurkan, hal itu akan sangat merusak garis hidup kaisar langit surga abadi. Penglihatannya menjadi hitam dan seluruh tubuhnya lemas, darah muncrat dari ketujuh lubang pada saat yang bersamaan. Sosok Jasmine yang tak tertandingi menyihir dan aneh muncul di matanya yang tak berwarna. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan dia masih memegang roda iblis di tangannya. Wajahnya tetap dingin, acuh tak acuh, dan tanpa ekspresi, tapi cahaya hitam di matanya telah berubah menjadi dua api hitam pekat. Tidak, itu tidak mungkin, Kaisar Langit Surga Abadi telah menjadi benar-benar putus asa dan linglung. Seperti Kaisar Bintang Dewa, dia juga jatuh ke dalam jurang mimpi buruk. Kuali ilahi yang menekan alam liar, artefak sejati dan asli yang ditinggalkan oleh para dewa, adalah eksistensi yang tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan atau artefak mendalam apapun di alam semesta ini. Bahkan jika itu adalah kaisar dewa lain yang memegang artefak yang ditinggalkan oleh para dewa, mereka juga tidak akan bisa meninggalkan sedikit pun goresan di atasnya. Tapi Jasmine memegang artefak iblis nomor satu di seluruh Primal Chaos, artefak iblis yang bahkan ditakuti oleh para dewa dan iblis primordial. Eksistensi macam apa kaisar langit surga abadi itu? Di dunia ini, tidak ada hal yang bisa membuatnya begitu terkejut hingga membuatnya tercengang. Sampai hari ini, kepala dari empat kaisar dewa langit Brahma, juga menjadi kaku seluruhnya, seolah-olah dia telah melihat dewa hantu. Tidak, gadis muda di depannya jelas jutaan kali lebih menakutkan daripada hantu manapun. Tuhan, energi hitam sekali lagi menghalangi matahari dan menutupi langit, dan tawa terisak bayi jahat sekali lagi bergema di telinga semua orang yang hadir, bahkan lebih marah dan melengking dari sebelumnya. Jasmine mengangkat tangannya, dan pusaran kegelapan mulai berputar di sekitar roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan di hadapan tatapan kaget dari empat kaisar dewa. Air mata hitam mengoyak ruang saat merobek kaisar langit surga abadi. Kaisar langit surga abadi sebenarnya tidak bergerak. Kejutan melintas di mata Kaisar Dewa Bulan dan pedang ilahi menara ungu di tangannya memancarkan cahaya ungu saat domain bulan berwarna ungu meletus darinya. Dari kejauhan, tampak seperti bulan ungu yang meluncur turun dari kubah surga menuju roda iblis gelap dengan raungan dahsyat yang mengguncang langit. Boom! Domain bulan berwarna ungu langsung terbelah menjadi dua oleh roda iblis gelap. Pedang ilahi menara ungu terbang dari tangan Kaisar Dewa Bulan dan dia juga terlempar jauh, riak energinya menyebabkan Kaisar Dewa Langit Brahma, dan Kaisar Dewa Bintang merasa seolah-olah 10.000 gunung telah menghantam tubuh mereka, saat diledakkan ke belakang beberapa ratus kilometer. Di tengah domain cahaya hitam, Jasmine tidak langsung mengejarnya. Sosoknya kabur dan dia turun tajam dari langit. Dia jatuh lebih dari 300 meter sebelum berhenti. Cahaya hitam yang dipancarkan oleh roda iblis juga tampak terdistorsi dan terus berubah. Dia pertama kali dilukai oleh Brahma Heaven God Emperor dan setelah itu dia terluka parah oleh Wilderness Suppressing Divine Cauldron. Dia akhirnya menghancurkan Wilderness Suppressing Divine Cauldron, tapi dia juga telah menghabiskan sejumlah besar energi dan tubuhnya penuh dengan luka. Hanya kemarahan, kebencian, dan kebenciannya yang tidak berkurang atau berkurang sedikit pun. Dia mengangkat kepalanya dan matanya bersentuhan dengan Kaisar Dewa Bulan. Dalam sekejap, api hitam di matanya menjadi sangat ganas dan intens. Kaisar Dewa Bulan, dia telah memaksa ibunya hingga mati,
dia juga hampir menyebabkan kematian kakaknya. Dia adalah orang yang menjadi sasaran semua kebencian dan niat membunuhnya. Orang inilah yang telah melahirkan niat membunuh, kebencian, dan kebencian yang tak terbatas yang telah mendorongnya menjadi dewa bintang pembantaian surgawi. Itu adalah orang yang benar-benar harus dia bunuh dalam hidup ini. Kebencian dan kebencian yang sudah sangat kuat semakin membara saat Jasmine bergegas menuju Kaisar Dewa Bulan. Jarak jauh di antara mereka langsung tertutup saat seberkas cahaya hitam melintas di udara dan roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan meledak ke arah Kaisar Dewa Bulan yang terkejut dengan kekuatan penghancur yang kejam. Tekanan iblis menyelimuti tubuhnya dan energi jahat mendorong rasa takut ke dalam hatinya. Kaisar Dewa Bulan merasa seolah-olah dia telah disegel ke dalam mata iblis dan tidak ada jalan keluar baginya. Mereka berempat telah mengepung Jasmine tetapi mereka nyaris tidak bertahan hanya dalam waktu singkat. Karena dia sekarang menghadapinya sendirian, dia praktis tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Bang, 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 BAAANG, BOOOOOM. Dunia bulan yang dia keluarkan dengan seluruh kekuatannya hanya berhasil memblokir 4 serangan Jasmine tetapi pada serangan kelima, dunia bulan runtuh dan roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan menabrak langsung ke ulu hati, menyebabkan cahaya iblis yang luar biasa menyala, meledak dari dadanya. Rasa sakit melintas di wajah Kaisar Dewa Bulan dan dia terlempar ke bawah. Tapi Jasmine menekan serangannya pada saat berikutnya, roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan menghantam ke bawah sekali lagi. Mata Kaisar Dewa Bulan melebar secara dramatis dan cahaya ungu bersinar di tangannya. Dia sekali lagi memanggil pedang ilahi menara ungu kepadanya dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Sinar bulan berwarna ungu runtuh seperti sambaran petir yang pecah saat roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan menghantam pedang ilahi menara ungu dan sekali lagi menghantam ulu hati Kaisar Dewa Bulan. Mata Kaisar Dewa Bulan melotot tetapi dia tidak berusaha melarikan diri dengan paksa. Sebaliknya lengannya tiba-tiba terulur dan seberkas cahaya ungu keluar dari ujung pedangnya, menyebabkan domain bulan ungu tua meledak di dada Jasmine. Bang! Darah menyembur keluar dari tubuh Kaisar Dewa Bulan saat dia terjatuh. Tubuh Jasmine juga terbalik di udara, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat pasi dalam sekejap. Tapi setelah itu, dia terjun ke bawah dengan kecepatan yang sangat menakutkan, api hitam pekat di matanya menyebabkan pupil mata Kaisar Dewa Bulan membesar dengan cepat. Brak! Pedang ilahi menara ungu sekali lagi dihempaskan saat bilah roda iblis, dengan cahaya hitam berputar-putar di sekelilingnya, merobek energi pelindung terakhir di tubuhnya, merobek tubuh Kaisar Dewa, dan tenggelam ke dalam dirinya, menyebabkan ledakan besar, pancuran darah meledak dari dadanya, setiap tetes darah berwarna hitam yang mengejutkan dan tampak mengerikan. Ciri-ciri Kaisar Dewa Bulan berubah dan lengannya berubah menjadi kristal ungu saat dia menggunakan kekuatan yang berada di ambang keputusasaan untuk meledakkan Jasmine dan roda iblis itu. Namun, bahkan sebelum dia sempat mengatur napas, mimpi buruk itu terjadi, cahaya hitam meledak sekali lagi. Bilah roda hitam pekat yang berputar dengan gila-gilaan diukir di tubuh Kaisar Dewa Bulan, merobek satu demi satu alur berdarah hitam pekat di tubuhnya. Mereka merusak dan menghancurkan daging, darah, tendon, pembuluh darah, tulang, dan organ dalamnya. Di tengah suara robekan yang akan menyebabkan jantung siapapun mengejang dan kejang. Darah hitam yang beterbangan jatuh seperti hujan deras saat seorang Kaisar Dewa diseret dengan kejam menuju jurang kematian. Kaisar Langit Surga Abadi dengan paksa menekan luka-lukanya dan dengan cepat bergegas maju. Telapak tangan raksasa yang tak terlihat menembus kehampaan dan menghantam tubuh Jasmine dengan keras. Jasmine menjerit pelan saat dia terlempar ke tanah seperti meteor, tapi, roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan di tangannya tiba-tiba melesat,
menggambar busur hitam pekat di udara saat berputar menuju Dewa Bulan Kaisar dan langsung menabrak bagian depannya yang sudah berdarah dan hancur. Bila roda menembusnya dan menyebabkan cahaya hitam keluar dari punggungnya, sekali lagi menghasilkan hujan darah yang telah terkikis oleh kegelapan. Cahaya di mata Kaisar Dewa Bulan menghilang. Mulutnya ternganga, tetapi satu-satunya yang keluar hanyalah suara mengi yang sangat lemah dan serak. Dia merasakan kesadarannya dengan cepat menjadi kabur dan di sudut matanya. Dia sepertinya memata-matai beberapa gugusan cahaya bulan yang familiar sementara telinganya sepertinya mendengar raungan keras yang sepertinya datang dari jarak yang sangat jauh sehingga sulit untuk dibuat keluar. Tuan Kaisar Dewa, di langit barat, 9 kelompok cahaya bulan yang berbeda namun masih sangat padat dengan cepat mendekat, dan setiap kelompok cahaya bulan ini adalah simbol dari Dewa Bulan. Setelah mereka tiba di alam Dewa Bintang, mereka mati-matian mengejar Kaisar Dewa mereka dengan sekuat tenaga bahkan ketika keterkejutan mengguncang hati dan jiwa mereka. Namun ketika mereka tiba, yang mereka lihat adalah pemandangan roda iblis yang menembus tubuh Kaisar Dewa Bulan dan hujan darah menyembur ke udara. Guncangan dan kekhawatiran yang menyerang mereka saat itu juga tidak kalah dengan guncangan yang akan mereka alami jika langit dan bumi runtuh. Dewa Bulan Emas, Dewa Bulan yang memiliki kecepatan tertinggi, Yue Wuji meluncur dengan eksplosif di udara, menangkap Kaisar Dewa Bulan dalam pelukannya. Saat dia menatap Kaisar Dewa Bulan, dia sangat terkejut hingga jantungnya hampir berhenti berdetak. Dada Kaisar Dewa Bulan telah sepenuhnya tertembus dan hancur berkeping-keping. Tubuh dewa tertinggi seorang Kaisar Dewa sebenarnya telah dikurangi menjadi tumpukan daging busuk hitam pekat, dan darah yang mengalir ke tangannya juga berwarna hitam pekat yang mengerikan. Dewa, Kaisar Dewa, tangan Yue Wuji gemetar saat dia nyaris tidak bisa mengeluarkan suara yang terdengar sangat kasar. "Jangan ganggu aku," kata Kaisar Dewa Bulan dengan suara lemah. Dengan luka mengerikan yang dideritanya dan energi iblis yang telah menyerang tubuhnya, jika dia bukan Kaisar Dewa Bulan, dia pasti sudah lama mati 10.000 kali lipat. Bunuh dengan cepat, si bayi jahat. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, energi iblis menyerang hatinya dan dia pingsan. Tidak, hatinya telah hancur berkeping-keping, dan hanya kekuatan suci menara ungu yang telah mengikutinya selama puluhan ribu tahun yang dengan keras kepala mendukungnya, dan berpegang teguh pada kekuatan hidup dan kesadarannya yang terakhir. Telapak tangan Yue Wuji menyapu ke bawah dan sekelompok cahaya bulan keemasan menyelimuti Kaisar Dewa Bulan. Separuh alasannya adalah untuk memastikan bahwa dia tidak mati, separuh lainnya adalah karena dia tidak berani membiarkan Dewa Bulan lainnya melihat Kaisar Dewa Bulan dalam kondisinya yang menyedihkan saat ini. Dia menoleh dan meraung keras, "Serahkan sisi ini padaku." Kaisar Dewa telah mengeluarkan perintahnya, segera bunuh bayi jahat dengan segala cara. Perhatian 8 Dewa Bulan lainnya langsung teralihkan. Di sisi lain, Kaisar Dewa Surga Abadi dan Kaisar Dewa Surga Brahma telah memulai kembali pertempuran dengan Jasmine. Kekuatan surgawi mengejutkan dunia setiap saat. Berbagai aura dengan cepat mendekat dari langit utara dan selatan, setiap aura sangat kuat. Terlebih lagi, setiap aura ini adalah aura yang sangat dikenal oleh para Dewa Bulan. Itu adalah penjaga surga abadi. 11 telah datang. Pemimpin Dewa Bulan berkata dengan suara yang dalam, tapi saat suaranya turun, ekspresinya sedikit berubah lagi. Di sisi lain, para Dewa Brahma dan Raja Brahma dari alam Dewa Kerajaan Brahma telah datang, dan ketiga Dewa Brahma telah datang. Jangan terganggu, maju. Keadaan alam Dewa Bintang yang menyedihkan adalah pemandangan yang mengerikan dan mengejutkan, tetapi saat ini, tidak ada ruang bagi mereka untuk mengajukan satu pertanyaan pun. 8 Dewa Bulan memancarkan cahaya bulan dan mereka tampak seperti 8 bulan terang yang melesat di langit saat mereka menyerang Jasmine bersama-sama. 8 Dewa Bulan menyerang pada saat yang sama,
kekuatan yang keluar dari tangan mereka sangat besar dan tidak terbatas. Domain bulan dan formasi bulan yang tak terhitung jumlahnya menghantam Jasmine dari arah yang berbeda, dan seolah-olah badai-badai yang dahsyat telah mendarat di tubuh Jasmine secara eksplosif. Ketika Kaisar Dewa Surga Abadi akhirnya bisa bernapas, kedua tangannya disatukan, ekspresinya serius dan muram. Peluit lembut dan jelas keluar dari bibirnya dan lampu hijau terpancar dari tangannya. Setelah itu, dia menembus kehampaan langsung menabrak Jasmine. Bola cahaya hitam meledak di udara, menghancurkan seluruh domain bulan dan formasi bulan. Adegan ini sangat mengejutkan sehingga menyebabkan ekspresi kedelapan Dewa Bulan tiba-tiba berubah, dan mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Namun pada saat itulah tangan Kaisar Langit Surga Abadi, tangan yang memancarkan cahaya hijau, langsung menghantam punggung Jasmine. Seluruh tubuh Jasmine bergetar hebat saat dia dengan keras memuntahkan seteguk darah hitam, tapi karena alasan yang aneh, dia tidak terdorong mundur satu langkah pun. Sebaliknya, dia perlahan berbalik, matanya menyala dengan cahaya hitam, hampir menyebabkan isi perut dan jiwa Kaisar Surga Abadi Dewa terbakar menjadi abu. BOOMM. Roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan menghantam dada Kaisar Dewa Surga Abadi dengan kejam, energi iblis meledak seperti air dari bendungan yang jebol dan dengan ganas melonjak ke dalam tubuh Kaisar Dewa Surga Abadi. Matanya melebar saat wajahnya dan seluruh tubuhnya dengan cepat memperoleh kilau hitam keabu-abuan. Setelah itu, dia langsung terjatuh ke tanah seperti boneka kayu tanpa kemauan sendiri. Ya, tuanku, tuanku, sama seperti Dewa Bulan, ketika penjaga surga abadi akhirnya tiba, mereka menyaksikan pemandangan yang hampir mengejutkan mereka sampai mati. Ruang ditembus dengan intensitas yang terlalu besar ketika beberapa penjaga bergegas menuju Kaisar Langit Abadi, meninggalkan ledakan spasial yang terdengar seperti gemuruh guntur di belakang mereka. Mereka menangkap Kaisar Langit Surga Abadi, tetapi ketika mereka bersentuhan dengannya, dia merasa sangat dingin sehingga rasanya seperti mereka menyentuh mayat yang telah terkubur di neraka sedingin es selama 1000 tahun. Jangan pedulikan aku, kulit Kaisar Langit Surga Abadi begitu abu-abu dan gelap sehingga menakutkan, tapi dia berusaha untuk terus berbicara, itu adalah bayi jahat, dia sudah terluka parah, dan kekuatannya tidak sehebat sebelumnya, kamu harus melenyapkannya bagaimanapun caranya, jika tidak, itu akan menjadi masalah serius di masa depan. Sebelum surga abadi, Kaisar Ilahi selesai berbicara, seteguk darah segar yang hampir hitam pekat keluar dari mulutnya. Tuanku mohon jangan khawatir, kami pasti tidak akan mempermalukan Anda, kata para penjaga sambil terisak. Kaisar Dewa Bulan telah kehilangan kesadaran dan seseorang tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Kaisar Bintang Dewa telah jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia tampak seolah-olah tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Kaisar Langit Surga Abadi menderita luka yang sangat serius di sekujur tubuhnya, orang tidak dapat membayangkan betapa besar harga yang harus mereka bayar untuk menurunkan bayi jahat ke kondisinya saat ini. Ke-11 penjaga semuanya menoleh. Di langit yang jauh di atas, Kaisar Dewa Langit Brahma dan 8 Dewa Bulan menggabungkan kekuatan mereka saat mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan bayi jahat. Namun meskipun surga abadi Dewa Kaisar telah mengatakan bahwa bayi jahat telah terluka parah dan kekuatannya tidak sebesar sebelumnya, dia masih begitu mengerikan sehingga mereka hampir tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Setiap sinar bulan yang dilepaskan oleh Dewa Bulan, yang memiliki kekuatan setara dengan mereka, mengandung kekuatan yang cukup untuk menelan seluruh alam bintang yang luas. Namun pada saat ini, domain bulan yang telah dibuka oleh 8 Dewa Bulan dengan seluruh kekuatan mereka sebenarnya telah ditekan oleh kilatan cahaya hitam yang sangat dahsyat hingga menjadi sangat redup, begitu redup hingga seolah-olah mereka adalah wilayah bulan, akan keluar.